Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Ustadz Agustan atau Koh Agustan pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawan. Ada kabar duka di mana saya melihat salah satu channel YouTube memberitakan bahwasanya si Agustan telah meninggal dunia. Si Agustan ini dia selalu mereka panggil sebagai ustadz, walaupun dia baru menjadi mualaf selama 3 tahun ya, karena dia mualaf dari tahun 2021, sekarang 2023 ya. Iya 2023, artinya kita genapkan aja lah dia telah menjadi mualaf selama 3 tahun ini. Nah, dan selama 3 tahun dia menjadi mualaf, dia dipanggil sebagai ustadz. Ustadz itu adalah pengajar ya, pengajar di agama Islam. Nah, kalau kita melihat sepak terjangnya selama dia menjadi mualaf, kalau kita melihat channel YouTube-nya, si Agustan ini selalu menyampaikan kata-kata yang menghujat ya, kata-kata kebencian, bagaimana ia membenci kekristenan, bagaimana ia membenci para rasul, bagaimana ia membenci para pendeta, bagaimana ia membenci firman Tuhan. Bahkan pernah dia mengatakan bahwa yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan yang ada di Matius 28 ayat 18 sampai 19 itu adalah cara-cara teroris, cara-cara penyesatan katanya. Luar biasa sekali Agustan ini kalau dia berbicara, kawan ya. Nah, di dalam video yang saya lihat nanti yang akan kita putar sedikit lagi, dikabarkan sekarang dia telah meninggal dunia. Dia telah meninggal dunia. Nah, 6 bulan yang lalu si Agustan ini pernah menantang Tuhan Yesus. Dia menantang Tuhan Yesus dengan cara mengambil Alkitab, lalu ditaruh di pantatnya, lalu dikentuti sama dia. Itulah Agustan. Itulah yang diperbuatnya selama ia mendapat hidayah. Ya, si Agustan mendapat hidayah, hidayahnya mengambil Alkitab, taruh di pantat, dikentuti sama dia. Itu dikentuti sama dia. Dia menantang Tuhan Yesus. Katanya, saya mau lihat apakah kalau saya kentuti Alkitab ini dalam sebulan saya akan mati. Ya. Dia menantang Tuhan, kawan. Si Agustan ini, ya, dia mendapat hidayah untuk menantang Tuhan. Si Agustan ini. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengambil nyawanya selama itu, kawan. Tetapi beberapa hari kemudian si Agustan ini yang menantang Tuhan Yesus ini, yang mengetuti Alkitab ini, jatuh sakit. Sakit berat. Dan dirawat di rumah sakit. Bahkan pernah ada satu videonya, dia mengeluh. Dia mencoba mengeluh ya. Dia mengeluh katanya, ya, ustadz-ustadz atau seperjuangan tidak ada yang mempedulikan dia, kawan. Dia bilang begitu. Itu si Agustan ini, mohon maaf saya ketawa, bukan apa ya, saya hanya merasa lucu saja melihat si Agustan ini ya, lucu melihatnya. Nah, si Agustan yang telah menantang Tuhan Yesus ini ya, dan yang telah mengetuti Alkitab ini, saya melihat di salah satu video mengabarkan bahwasanya si Agustan ini telah meninggal dunia. Ya, telah meninggal dunia. Nah, bapak itu yang memberitakan di video itu, dia memanggil si Agustan ini sebagai Ustadz Agustan. Dan Ustadz Agustan ini dia mualaf pada tahun 2021. Artinya sudah 3 tahun dia menjadi mualaf dan dia disebut sebagai Ustadz. Nah, sebagai Ustadz dia yang selalu diucapkannya di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya adalah hujatan. Hujatan terhadap kekristenan, menghujat isi kebenaran firman Tuhan ya. Itu yang selalu dilakukannya ya. Jadi kawan-kawan, si Agustan telah meninggal dunia sekarang ya. Saya sendiri juga setelah
mendengarkan berita itu tadi, melihat video itu, saya sempat termenung apa yang terjadi kepada si Ustadz Agustan ini setelah ia meninggal, kawan. Ya, mudah-mudahan dia mendapatkan 72 bidadari yang dijanjikan kepadanya. Ya, karena juga pernah dia mengatakan begitu. Ya mudah-mudahan saja, ya gitu. Tetapi banyak kawan-kawan mengatakan, apakah si Agustan ini jatuh sakit karena dia menentang Tuhan Yesus dan mengetuti Alkitab? Ya, saya pernah mengatakan si Agustan sakit, ya. Kalau dia sakit pada saat ini, saya akan mengatakan itu bukan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Sebesar apapun kesalahan yang kau perbuat, Tuhan Yesus akan selalu memaafkanmu. Tuhan Yesus akan selalu mengasihimu. Lalu kenapa bisa terjadi demikian kepada Agustan? Ya karena kasih Tuhan telah meninggalkannya. Roh Allah tidak ada lagi padanya. Roh Kudus tidak ada lagi padanya. Yesus Kristus sudah jauh daripadanya. Lalu apa yang terjadi? Ya, jika roh Allah tidak ada dalam diri manusia, maka yang berkuasa atasnya si iblis. Lalu kita tahu si iblis itu apa? Si iblis itu adalah rontak kepada kebenaran Tuhan. Nah, itulah yang berkuasa mungkin itulah yang berkuasa atasnya, sehingga setiap kali ia membuat video di YouTube-nya, dia selalu menghujat Tuhan. Dia selalu menjelek-jelekan kekristenan. Dia selalu membuat gaduh. Ya, membuat gaduh lah mungkin ya. Tetapi tidaklah, karena Kristen kan tidak merasa ini ya, itu terganggu sekali lah. Karena Kristen tahu jika ada orang yang selalu mengatakan kejahatan atau menghujat Tuhan, itu karena kuasa iblis telah menyertai orang itu. Jadi begitu saudaraku, ya, si Agustan ya telah meninggal dunia, ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita doakan si Agustan, ya. Kita doakan si Agustan supaya dia cepat mendapatkan bidadari itu, 72 bidadari itu. Oke, saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Ustadz Agustan atau Koh Agustan pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wadkhilhu fi jannatika ya Allah ya arhamar rahimin. Agustan adalah salah seorang mu'alaf, mantan pendeta atau penginjil yang masuk Islam pada tahun 2021. Selama kurang lebih 3 tahun dia berada dalam pelukan Islam, dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah sampai akhir hayatnya Koh Agustan tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi alam kuburnya, dimaafkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan dimudahkan masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin.